Tema kita pagi hari ini adalah semua masalah ada masa expirednya. Katakan amin, saudara ya. Semua persoalan di dalam kehidupan kita ada masa expirednya. Nggak usah khawatir. Itu nggak penting sih sebenarnya. Kapan persoalan kita itu selesai, itu nggak penting, saudara. Yang paling penting adalah ayo belajar cepat. Ayo banyak praktek. Ayo banyak melakukan firman Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada bertanya-tanya, ini kapan selesainya, ini kapan selesainya. Nggak akan selesai-selesai, malah yang ada kita stres nanti kita ya. Buat kita punya saudara di kitab 2 Raja-Raja 4. Kita akan belajar mengenai seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan banyak utang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan si janda. Anak-anak ini termasuk anak-anaknya gak cuma dipulihkan secara keuangan, tapi juga hal yang lainnya. Sudah? Ya, 2 Raja-Raja 4 mulai dari ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Lihat, persoalan utamanya ada pada ini. Banyak utang. Yang kedua, suaminya meninggal. Betapa susahnya si orang janda ini. Si janda ini nggak bisa apa-apa. Mungkin Anda mengalami juga. Anda banyak utang, banyak sekali tekanan, harus jual aset, nggak tahu harus bagaimana, bahkan semua aset harus dijual, harus ngontrak. Nah, persoalannya ada di sini. Tapi kunci pertamanya adalah, waktu saya baca ini, kunci pertamanya itu adalah takut akan Tuhan. Ini kan profesi mereka tuh apa toh? Ini istri-istri para nabi. Nah, istri-istri para nabi. Nabi pun juga dikasih masalah. Nabi pun juga ada masalah. Jadi siapapun kita, apapun profesi kita juga dapat masalah, saudara. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita itu paling menderita, paling nggak bisa apa-apa. No, kita semua kenal Tuhan atau tidak, kita berbuat baik atau tidak, kita penjahat atau tidak, semua orang pasti punya masalah. Tapi garis bawahi kalimat ini, takut akan Tuhan. Ini kata kunci. Jadi miliki Anda dan saya, miliki karakter takut akan Tuhan. Sebab ini penting. Kalau kita hidup tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka perilaku kita pasti salah. Cara kita hidup ya salah pasti. Apalagi dalam mengambil keputusan. Selama tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, pasti salah terus. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Lihat, Elisa ini adalah salah satu sosok nabi yang suka dicari-cari zaman itu. Dianggap sebagai orang yang sangat berhikmat, hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, selama kita dalam kebingungan, dalam keputusasaan, siapa yang kita cari? Apakah kita mencari orang yang tepat? Jangan-jangan kalau si penagih utang, kalau misalkan kita kedatangan debt collector berkali-kali, apa respon kita? Siapa yang kita cari? Apakah kita cari Tuhan? Apakah kita cari manusia? Utang dibayar pakai utang. Utang dibayar pakai utang. Utang ini, utang itu dibayar pakai utang lagi. Jadinya gali lubang, tutup lubang. Makanya pertanyaannya adalah, selama kita di dalam tekanan kehidupan, siapa yang kita cari? Makanya tadi saya bilang, kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Sebab jika kita tidak memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, maka keputusan yang kita ambil pasti akan salah berulang-ulang. Taruh itu di dalam diri kita. Kalau kita memiliki sikap hidup yang benar, maka
langkah kita ke depannya pasti benar. Itulah kenapa mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, menaruh Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kenapa kok penting? Salah satunya adalah supaya cara kita berkeputusan benar. Yang dicari adalah Elisa. Kalau kita punya sikap hati yang benar, memiliki sikap hidup yang benar, kita akan mencari yang benar. Makin banyak berdoa, makin banyak belajar, memuji dan memuliakan Tuhan setiap waktu, itu adalah keputusan yang paling benar. Mau punya masalah atau enggak, mau bertekanan besar atau tidak, yang dicari tetap Tuhan. Si janda ini benar. Dia mencari Elisa. Apakah yang bisa kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu kepadanya, hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ini, perhatikan. Gak punya apa-apa, kecuali buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu tuh tempat kayak apa sih ya, kayak tempat itu loh saudara, apa tuh, kayak hiasan Gucci itu loh ya. Jadi itu adalah tempat minyak. Tapi ini bicara tentang apa toh? Tentang iman. Seringkali kan kita mengatakan, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Bu. Semua sudah dijual, Bu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, yang kami semua sudah miskin. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Makanya Elisa tanyanya apa? Yang ada padamu apa? Si perempuan ini mengatakan, nggak punya apa-apa lagi Elisa. Kami sudah kehabisan apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kecuali, nah, buli-buli berisi minyak. Apakah buli-buli berisi minyak itu? Itu bicara iman. Masih punya lutut kan? Masih punya pengharapan kan? Itu yang ditanya oleh Elisa. Kita masih punya apa hari-hari ini? Banyak orang yang dipikirkan hanya materi. Sudah nggak bisa apa-apa, Bu. Nggak punya apa-apa, Bu. Pertanyaannya, masih punya iman atau tidak? Karena iman itu jauh lebih penting dari semua yang kita punya. Saat teduh kemarin masih ingat enggak? Apakah yang paling penting bagi Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita hidup dan tubuh kita, toh? Anda dan saya harus paham betul. Apa yang paling penting yang harus kita kerjakan. Makanya isi pikiran itu penting loh, saudara. Isi pikiran kita hari ini itu penting sekali. Kalau isi pikiran kita salah kaprah, ruwet, cara kita menjalani kehidupan pasti juga ruwet. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu? Itulah kenapa si janda ini tepat banget. Dia mencari seorang nabi, mencari seorang hamba Tuhan untuk bertanya, apakah yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi si penagih-penagih utang ini? Anda kalau ketemu sama pendeta, jangan minta didoakan. Kalau ketemu sama hamba Tuhan, diskusilah. Katakan, saya punya masalah seperti ini. Saya harus bagaimana? Itu yang benar. Bukan Anda menaruh beban dosa Anda kepada pendeta dengan harapan hamba Tuhan itu akan mengubah semuanya. Itu permintaan yang salah. Cara kita hidup dan tubuh kita jauh lebih penting. Si perempuan ini sudah benar. Makanya roh takut akan Tuhan itu harus tertanam di dalam diri kita. Itu jauh lebih penting. Lalu dikatakan apa? Saya hanya punya buli-buli berisi minyak. Itu bicara tentang iman. Gak punya apa-apa juga gak apa-apa. Karena yang paling penting di mata Tuhan adalah hidup kita dan tubuh kita.
Tuhan Yesus tidak pernah tanya sama kita, memang tabunganmu habis? Memang kamu punya apa yang bisa dijual? Tidak kayak gitu loh saudara. Apa yang ada padamu? Selama engkau masih punya iman, iman itu bicara tentang pengharapan, iman itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, iman itu bukan soal agama saudara. Agama nggak menyelamatkan. Tapi pengharapan, iman yang ada di dalam diri kita itu yang menyelamatkan. Karena kalau iman kita mandul, iman kita mengalami kematian, kita secara daging, secara fisik, baik tubuh, jiwa, dan roh, pasti akan mengalami kematian. Ya udah, kalau yang adanya iman, yaitu yang harus kita pertahankan. Karena kalau kualitas imannya benar, sekalipun tekananmu besar, selama imanmu benar, selama engkau berpengharapan, engkau tetap akan hidup. Itulah pertanyaan Eli itu. Kamu punya apa? Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Perintah pertama adalah pergilah. Berusaha. Disuruh keluar dari rumah itu. Berusaha. Pergilah bicara tentang apa? Keluarlah dari zona kebingunganmu itu. Keluarlah dari zona stresmu itu. Jangan tidak mau keluar dari kelemahan tubuh. Jangan tidak mau keluar dari susahnya tidur. Jangan tidak mau keluar dari sikap sensitif, gampang marah, kecewa-kecewa terus. Gak mau doa, keluarlah dari zona itu. Rumahnya pasti udah berantakan banget. Berantakan dalam arti kata, udah gak karu-karuan, banyak pikiran, stres, kelemahan tubuh. Keluarlah dari zona itu. Jangan pelihara stres. Jangan pelihara ketakutan. Elisa mengajarkan seorang janda ini, keluarlah, pergilah, yang artinya keluarlah dari zona stresmu itu, keluarlah dari zona ketakutanmu itu. Lalu dikatakan apa? Mintalah bejana-bejana dari luar. Ini bicara tentang apa, saudara? Jangan hanya berada di rumah. Anda harus ambil api dari luar. Api itu bicara tentang apa? Api itu Anda harus ambil api itu ke gereja, ke komsel-komsel. Anda harus ambil api ke tempat orang-orang yang berdoa. Circle-mu harus benar. Anda harus punya circle yang hidupnya takut akan Tuhan. Punya teman yang hidupnya takut akan Tuhan. Datanglah ke komsel-komsel. Lebih rajin untuk melakukan ibadah. Ambil api di situ. Ambil api. Selama ini kita cuma sibuk pekerjaan. Sibuk dengan segala aktivitas yang kita punya. Api dalam rumah kita sudah padam. Makanya stres. Makanya frustrasi. Rumah serasa kayak hantu. Kayak neraka, ndak enak. Elisa katakan, pergi, keluar dari zona ketakutanmu itu, lalu mintalah bejana-bejana dari luar. Kita perlu untuk ngobrol sama orang, saudara. Kita perlu untuk ambil api. Makanya jangan pernah datang ibadah telat. Saya paling nggak suka sama jemaat yang suka datang telat kalau ibadah minggu. Anda mau ngapain kalau ibadah telat? Mending pulang, oh. Karena waktu Anda telat dalam ibadah, nggak cuma mengganggu jemaat. Anda nggak akan pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Jangan membiasakan diri datang terlambat dalam rumah Tuhan. Selain Anda nggak menaruh hormat kepada Tuhan, ganggu yang lain. Miliki kesadaran yang tinggi untuk menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Amin. Anda sendiri yang harus mendisiplinkan diri. Elisa mengatakan pergilah. Lalu minta bejana. Ambil api, lebih banyak lagi.
Orang kalau bertekanan tinggi, rumahnya itu kan penuh dengan stres, ketakutan dan luar biasa. Ambil api lebih banyak lagi. Api Tuhan didapat dari mana? Dari gereja. Kita berfellowship dengan orang-orang yang punya circle yang hidupnya takut akan Tuhan. Saya suka ngobrol, saudara. Semua orang yang ngobrol sama saya pasti ngomongin tentang firman Tuhan. Orang-orang yang duduk sama saya, entah itu ngopi bareng sama saya, entah itu makan bareng sama saya, selalu saya tanya, saat teduhmu bagaimana? Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Ayo cerita apa yang kamu alami. Pasti saya akan cerita begitu. Itu yang saya tanyakan. Saya tidak akan pernah ngobrol apa-apa. Karena buat saya itu penting sekali. Saya pun juga begitu. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saya butuh untuk ngobrol dengan siapapun. Saya juga butuh api dari orang-orang yang duduk bareng sama saya. Dengan adik-adik rohani saya, dengan sesama hamba Tuhan, dengan orang lain, bahkan dengan tukang ojek aja, saya bisa duduk bareng, saudara. Saya suka jalan gitu ya, ngobrol dengan pemulung. Saya duduk di rumahnya, ngobrol tentang Tuhan. Kita butuh api. Jangan melulu menceritakan masalah pribadimu. Jangan menjadi jemaat yang egois. Maunya didengarkan. Anda harus keluar, ambil api. Dan Anda harus keluar, memberikan api. Paham ya? Anda dan saya harus bawa api. Baik itu kita ambil api, maupun kita memberikan api. Saling memberi api. Penting, saudara. Kemarin kan kita udah bahas. Cari gereja yang benar. Engkau tertanam di situ. Bertumbuhlah di gereja itu. Engkau sedang menabur benih dalam hidupmu sendiri. Engkau sedang menanamkan dirimu sendiri dalam kehidupan gerejamu itu. Di situ engkau bisa ambil api. Di situ engkau juga sedang menaruh api. Elisa nyuruh si janda ini kayak gitu. Karena engkau hanya tinggal di rumah. Makanya stres. Begitu debt collector datang, engkau stres. Berapa banyak kita banyak sekali yang stres. Takut. Sebab rumahmu tidak ada api. Waktunya engkau keluar. Waktunya engkau mendidik, mendisiplinkan dirimu. Waktunya keluar. Bertemulah dengan orang-orang yang tepat. Kalau hatimu sakit hati, jangan pernah duduk bareng sama orang-orang yang sakit hati. Engkau nggak akan pernah sembuh, duduk sama-sama penggosip. Engkau nggak akan pernah pulih, duduk sama orang-orang yang sakit hati. Anda dan saya harus duduk sama orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Transfer spirit itu ada, saudara. Kalau pilihan teman yang ada padamu salah, engkau pasti mengalami kesalahan. Elisa mengatakan apa? Mintalah bejana-bejana dari luar, dari para segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, dan jangan terlalu sedikit. Ini juga bicara tentang apa? Kalau beriman, jangan sembarangan beriman, apalagi nanggung. Itulah kenapa kalau persoalannya, maaf ya, kalau contoh nih, persoalanmu persoalan keluarga misalnya. Jangan hanya berfokus pada persoalan keluarga. Belajarlah banyak untuk upgrade diri. Itulah kenapa perlu komsel. Itulah kenapa perlu banyak belajar duduk dengan hamba Tuhan, dengan sesama teman komsel, saling memperlengkapi diri. Banyak belajar, saudara. Cari teman yang bisa saling membangun. Kita perlu bejana dari luar. Bejana bicara tentang apa? Diri kita bejana. Bejana bicara tentang tubuh secara manusia. Pengurapan Tuhan berikan kepada bejana yang tepat. Bejana itu adalah kita. Ini aku, bejanamu, bentuklah
sesuai kehendakmu, ini aku bejanamu. Kita perlu bejana yang dari luar juga. Makanya tadi saya katakan, duduklah dengan orang-orang yang tepat. Ngopi bareng, main, belajar bareng. Anda dan saya perlu. Jangankan kok Anda, saya itu perlu. Untuk duduk bisa bersama-sama yang lain. Lalu bejana ini bicara tentang apa? Jangan terlalu sedikit. Ambil bejana yang banyak. Bicara tentang apa selain daripada itu? Tentang kualitas iman. Kalau beriman jangan nanggung. Apa itu beriman jangan nanggung? Pikiran kita jangan hanya sekedar Tuhan pulihkan keluargaku. Udah cuman itu doang. Kalau pikiranmu cuman utang, atau pikiranmu hanya sekedar pulihkan keluarga, pulihkan sakit penyakit saya, engkau lupa mendoakan anakmu, engkau lupa mendoakan sekolah mereka, engkau lupa mengupgrade dirimu, jangan pernah kau lupakan itu. Makanya garis bawahi saat teduh yang kemarin, cara kita hidup dan kualitas tubuh kita secara jasmani itu jauh lebih penting. Buat apa kita doa pemulihan keuangan, tapi kalau cara kita hidup masih suka boros? Buat apa kita minta pemulihan keluarga, kalau kitanya sendiri karakternya nggak bisa diubah? Tukang marah, tukang menuduh, gampang sakit hati, masih suka kecewa-kecewa. Tetap aja akan terjadi keributan juga dalam rumah. Perubahan karakter. Bejana itu bicara tentang kita ini loh. Kita berubah terlebih dahulu. Mujizat pemulihan keuangan yang dialami oleh janda ini tidak akan pernah terjadi kalau kitanya sendiri sang bejana itu nggak mengalami perubahan. Kita yang harusnya berubah, saudara. Anda dan saya diminta Tuhan untuk berubah terlebih dahulu. Buat apa engkau mengatakan, Bapak, Ibu, Pendeta, tolong doakan saya banyak utang. Saya pasti akan tanya, utangmu buat apa? Kenapa kau harus berutang? Saya lebih akan bertanya, kenapa kok berutang? Kualitas saat teduhmu bagaimana? Itu jauh lebih penting buat saya untuk tanya. Saya bukan hamba Tuhan yang ucuk-ucuk, oh ya, udah yuk kita doa. Supaya utangmu lunas. Enggak. Karena nanti kalau saya doakan, atau didoakan oleh siapapun, Anda akan utang lagi. Karena apa? Isi kepalanya salah semua. Benerin dulu konsep hidup yang benar. Benerin dulu mindset tentang berkat, benerin dulu. Sama halnya kalau pasangan bercerai. Bu, doakan kami, Bu, supaya nggak terjadi perceraian. Engkau nggak butuh doa. Ntar dulu, duduk dulu sama saya. Kenapa kok terjadi perceraian? Apa yang kau lakukan? Ada api enggak di dalam rumah? Karena apa toh? Ini loh yang dibilang sama Elisa. Kualitas bejana. Elisa katakan apa? Pergilah keluar, carilah bejana di tetanggamu itu. Cari bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Belajar lebih banyak dalam menjalani kehidupan. Banyak belajar, saudara. Jangan melulu tentang materi. Engkau nggak akan pernah naik kelas. Mari, yang ada di saat teduh live Kathy ini, banyaklah belajar, praktek. Kalau sudah kita dapat materinya, langsung praktekkan. Engkau nggak perlu siapapun untuk doakan. Enggak. Makanya posisikan diri sebagai murid. Setiap daripada kita, saya juga murid. Kalau kita memposisikan diri sebagai murid, namanya murid itu belajar, lalu dia ikutin tes. Jangan memiliki kebiasaan bypass. Tiap kali takut, telepon orang. Tiap kali takut, telepon orang. Engkau nggak akan bisa mandiri. Kualitas iman. Elisa ini mengajarkan kepada si janda ini, ayo beriman. Makanya tadi kan pertanyaan Elisa, engkau nggak punya apa-apa, ya enggak apa-apa. Kamu masih punya bejana kosong toh? Ayo kamu minta sama yang lain. Makanya duduklah berdua dengan orang-orang yang berkualitas.
yang ngomongin tentang Tuhan. Agar supaya hidup kita berkualitas. Saya punya teman banyak banget, saudara. Tapi tidak semua orang bisa duduk sama saya. Karena perlu banget milih-milih. Jangan pernah duduk sama saya ngegosipin orang, ngejelekin orang. Wah, saya kapok, saudara. Untuk duduk sama orang-orang yang seperti ini. Mengganggu. Mengganggu cara kita berpikir. Mengganggu pola kehidupan kita. Mengganggu. Kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Jadi waktu kita belajar ambil api dalam rumah, ambil api keluar rumah, makanya habis ibadah minggu, habis komsel gitu ya, habis ketemu dengan teman-teman yang sesama hamba Tuhan, atau ketemu teman-teman yang dalam komsel itu, banyak-banyaklah praktek. Elisa katakan, masuklah dalam rumah, tutuplah pintumu, yang artinya bangun mezbah keluarga. Kalau engkau sudah berkeluarga, ya bangun mezbah keluarga. Mulai nyalakan api. Di gereja itu kan suka ada altar call, toh? Ya, di gereja suka ada altar call. Jangan memiliki kebiasaan pergi altar call ke depan gitu ya, minta didoakan, terus habis itu engkau di rumah nggak doa. Percuma, saudara. Pengurapan itu tidak akan pernah berfungsi apa-apa. Orang-orang yang maju didoakan kalau lagi di gereja itu kita terima pengurapan toh. Ada urapan kesembuhan, ada urapan apa gitu kita terima. Jangan cuman kok pegang gini aja. Percuma, itu nggak akan ada gunanya. Nggak akan pernah bekerja apa-apa. Kau di dalam rumah, tutup pintumu, yang artinya bicara tentang apa? Ambil api dalam gereja itu, bawa ke rumah, nyalakan api itu di dalam rumah. Menyalakan api itu jauh lebih penting. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi hosana, haleluya, nyalakan apimu. Kita, saudara, yang nyalain api. Makanya kalau di rumah kita penuh dengan kegelapan, banyak yang suka ribut, uring-uringan, berantem, dikit-dikit berantem, dikit-dikit lempar piring. Apimu padam. Anda yang harus keluar cari api itu. Api bejana itu juga bicara tentang iman. Imannya jangan hanya sekedar pulihkan utangku Tuhan, pulihkan keuanganku Tuhan, pulihkan. Anakmu tidak mau doakan. Buat apa punya semuanya? Kalau anaknya nakal semua, tontonannya tontonan nggak bener, engkau nggak perhatikan kualitas anak-anak. Karena fokusmu kepada apa? Jawaban hidup. Anak-anak nggak kau sentuh sama sekali. Saya kapan hari ada konseling sama saya. Ibunya itu tuh stres ceritanya. Ibunya itu datang berasa stres. Saya tanya, anakmu berapa? Ada 4, Bu. Ini. Lalu anak itu siapa yang ngurus kalau ibu stres begini? Wah, anak saya nggak keurus, Bu. Nah, ini yang salah. Engkau stres, memikirkan ditinggal oleh pasangan, sementara anak-anak itu bersamamu, anak-anakmu itu terlantar semua. Karena apa? Pikiranmu, kemarahan, kekecewaan, kehancuran, engkau tidak menjaga yang ada. Makanya belajar, saudara. Kalau stres, sebentar saja. Kalau mau marah, sebentar saja. Mulai atur emosional dengan benar. Miliki sikap yang benar. Kalau marah sebentar, stres sebentar, memiliki ketakutan sebentar. Habis itu, mulai fokus. Karena kalau engkau stres terus-menerus, keluargamu yang lainnya akan mengalami yang sama kayak kamu. Ya enggak? Saya juga punya masalah, saudara. Kalau saya terus-menerus memikirkan diri saya, keluarga saya juga akan berantakan. Makanya pembawa api itu adalah kita. Pembawa api itu adalah kita. Memang betul, nggak ada orang paling kuat. Saya juga bukan seorang yang kuat. Tapi pembawa api miliki peran yang benar. Si pembawa api itu.
Elisa menyuruh apa? Masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu bicara apa? Tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Lihat. Dia menyuruh untuk duduk bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya ngelihat cara bagaimana ibunya berdoa. Kalau engkau orang tua sedang dalam tekanan, ajaklah anak-anakmu itu belajar bersama-sama berdoa dan beriman. Waktu mesbah keluarga, itu kan lagi berdoa sama-sama di hadapan Tuhan, toh. Saya ini juga produk dari orang tua saya, saudara. Saya bisa berdoa, saya bisa ngerti firman, itu semua karena ajaran orang tua saya. Waktu perusahaan kami bangkrut, orang tua saya mengajarkan untuk doa bareng-bareng. Kami ada mesbah keluarga. Saya waktu itu masih kelas 6 SD. Saya nggak ingat kelasnya. Yang jelas saya itu masih ingat banget, itu masih SD. Almarhum bapak saya katakan, tulis nak doamu di kertas. Semua saya dan kakak-kakak saya waktu itu masih kecil-kecil. Kita semua nulis doa permohonan kami itu masing-masing di kertas. Tulis itu di kertas. Lalu waktu kita berdoa bersama-sama, masing-masing daripada kita dibaca doanya. Apa yang kau tanamkan buat anak-anak? Tekanan yang begitu besar itu mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Beriman. Makanya apa yang ditabur oleh orang tua saya terhadap kami semua, begitu sampai sudah gede seperti ini, berdoa menjadi prioritas dalam hidup kami. Makanya fokusnya jangan pada persoalan. Fokuslah kepada pendidikan. Engkau mendidik dirimu untuk bertahan dalam hidup, engkau akan mendidik anak-anakmu untuk bertahan dalam hidup. Mesbah keluarga itu penting. Kita bangun api dalam rumah itu penting. Supaya anak-anak kita, pasangan kita melihat bahwa kita hidup takut akan Tuhan. Tanamkan itu dari sejak sekarang. Berdoa, memuji Tuhan, tanamkan itu. Saya juga menanamkan itu kepada kakak-kakak saya. Belajar untuk takut akan Tuhan. Makanya saya dan kakak-kakak saya melayani juga, saudara. Kakak-kakak saya melayani di gereja mereka masing-masing. Karena apa? Pengajaran yang diberikan orang tua itu. Kayaknya aja waktu itu masih SD kami. Tapi namanya benih ditanam dalam keluarga kita. Supaya apa? Waktu yang tepat orang tua itu akan menuai. Oh, ternyata tekanan kehidupan dalam keluarga itu membuat anak-anak bisa bertumbuh, ngerti berdoa, ngerti firman, ngerti pelayanan. Ajarin. Disiplinkan diri pada diri kita sendiri. Kalau anakmu mau masuk ke universitas, duitnya belum ada, atau nggak tahu masuk ke kampus mana, ajaklah bersama-sama dengan anakmu itu berdoa bareng-bareng. Jangan cuma suruh doa, makanya doa. Jangan cuma nyuruh. Kasih contoh. Doa sama-sama. Waktu anak kita mendengar cara kita berdoa, itu akan tertanam di sini. Saya kemarin senang banget, saudara, 2-3 hari yang lalu. Waktu kami berada di menara doa. Anak-anak kecil itu berdoa. Anaknya usianya masih kayaknya itu masih usia 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Udah baca Mazmur 91, dia bawa Alkitabnya, dia baca Mazmur 91. Loh itu loh. Gak cuma itu, anak-anak masih SD, anak-anak masih SMP, disuruh doa untuk generasi, disuruh doa untuk Indonesia, disuruh doa untuk memberkati gerejanya. Tergantung orang tuanya ngajarin apa. Anak-anak memiliki satu keberanian untuk berdoa. Yang masih kecil-kecil sudah melayani. Ajarin untuk berdoa. Ya. Jadi dikatakan apa? Masuklah, tutuplah pintu, engkau dan anak-anakmu. Elisa nggak cuma nyuruh si janda ini saja. Tapi
Elisa juga menyuruh anak-anaknya ajak juga. Amin. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Yang artinya mengajak untuk sama-sama beriman. Sama seperti yang diajarkan bapak saya waktu itu. Orang tua saya mengajarkan bagaimana caranya kita beriman. Waktu itu memang keadaan perekonomian kami lagi ancur-ancuran. Kami banyak utang. Kami nggak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Semua aset kami udah kejual semuanya. Yang ada apa? Iman dan pengharapan. Lalu kita sama-sama berdoa. Si Elisa ini nyuruh perempuan itu, tuangkan minyak itu, biarlah anak-anak juga membantu engkau menuangkan minyak itu ke dalam bejana. Nih lihat, tutup pintu sesudah itu dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana. Ajak anak-anak untuk beriman. Ajak keluargamu untuk beriman. Pertanyaannya, Bu, kalau misalkan yang doa cuma saya aja, makanya kita itu sebagai pembawa api. Mulai aja dulu. Anda yang harus benar-benar membawa api. Habis itu, ajak pelan-pelan. Kalau sikap hidup kita benar, kita hidup dalam pengurapan Tuhan, orang pasti ngikutin kita. Orang pasti ngikutin kita. Masuk, anak-anak itu mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Lihat, Elisa, waktu dia menerima persoalan yang dihadapi oleh si janda miskin itu, dia nyuruhnya apa? Beriman. Makanya penting daripada kita, belajarlah beriman. Jangan bypass, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Belajarlah bagaimana beriman. Belajarlah bagaimana bangkit. Belajarlah bagaimana berdoa. Belajarlah bagaimana berperang. Belajar, saudara. Jangan pernah menaruh beban dalam pundak orang lain. Engkau punya hidup sendiri. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Dikit-dikit pinjam, dikit-dikit minta tolong orang. Jangan menaruh beban kehidupan kita pada orang lain. Belajar banyak berpengharapan. Semua daripada kita itu punya iman. Pakai iman. Semua orang punya lutut. Pakai lututmu untuk doa. Jangan malas berdoa. Jangan malas berusaha. Jangan orang lain kau suruh menanggung beban hidupmu. No, bukan itu caranya. Pakai lututmu. Pakai imanmu untuk berdoa. Elisa menyuruh melakukan itu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Semua persoalan ada masa expirednya. Makanya tergantung cara kita hidup. Lebih baik banyaklah belajar agar supaya persoalanmu itu cepat selesai. Perubahan karakter jauh lebih penting. Cara kita hidup jauh lebih penting. Kalau pengen masalahmu cepat selesai, banyaklah belajar. Banyaklah belajar, jangan cuma tanya terus. Kapan Tuhan udah enggak kuat? Kapan Tuhan enggak kuat? Selama engkau sering bertanya kayak gitu, engkau akan memiliki waktu yang habis. Gunakan waktu yang sekarang ini banyak belajar. Muji nyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Gabung di komsel-komsel. Mulai banyak belajar. Melayani sesama. Belajar untuk sharing firman. Belajar untuk berdoa syafaat. Belajar main musik. Belajar jadi WL. Belajar jadi singers. Upgrade. Persoalannya bukan tentang kapan selesai masalahnya. Upgrade dirimu. Amin. Itu jauh lebih penting. Jangan sedih. Persoalan akan ada terus, saudara. Orang kita masih hidup. Kalau pengennya persoalan selesai, mati. Ya. Orang kalau mati kan udah gak ada persoalan, toh. Selama kita masih napak di bumi, persoalan akan ada terus. Makanya gunakan waktu untuk belajar. Banyak belajar. Saya paling sedih kalau misalkan kita lagi ada acara gitu ya.
lagi ada acara, diajari berdoa gitu ya. Ayo waktunya kamu berdoa. Nggak mau doa. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa berdoa. Ini, kalau orang kalau nggak mau berlatih kayak begini. Latihan saudara, upgrade. Semua persoalan pasti ada expirednya. Nggak usah fokus kapan selesainya, nggak penting itu, nggak penting. Kapan selesai persoalannya nggak penting. Yang paling penting adalah upgrade diri. Makin pintar doa, makin pintar baca firman Tuhan, ngerti, pahami, itu penting. Lalu kemudian lakukan itu firman Tuhan. Pelan-pelan belajar melakukan firman Tuhan. Belajar. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, Tuhan lihat bagaimana hamba-hambanya berdoa. Tuhan lihat bagaimana hamba-hambanya belajar. Minyak itu berhenti mengalir, yang artinya masalahmu selesai. Nanti tiba-tiba masalahmu selesai. Nanti tiba-tiba ada pertolongan. Nanti tiba-tiba ada perlindungan Tuhan. Nanti tiba-tiba, jadi mujizat tiba-tiba itu ada. Di saat kita berserah, di saat kita beriman, di saat kita belajar. Tiba-tiba ada yang nolongin kita, tiba-tiba utang kita lunas, tiba-tiba kita mengalami kesembuhan, tiba-tiba mujizat tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kita. Jangan banyak tanya kapan kelarnya. Amin. Ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Lihat. Malah lebih ya. Artinya apa toh? Selama kita mengandalkan Tuhan, gak mungkin kok kekurangan. Yang ada, kita banyak berkelimpahan. Makanya kita jadi pintar doa, kita jadi suka muji nyembah Tuhan, kita jadi baca firman Tuhan itu tuh kayaknya tuh cepet banget. Tuhan ngomong apa tuh ngerti. Itu loh. Jadi paham, oh ini firman Tuhan ngomongin tentang ini. Oh yes Tuhan, ini terjadi atas hidupku. Lo ngono loh tuh saudara. Ya. Jadi kitanya sendiri waktu di-upgrade, kitanya jadi pinter. Kalau kita dikit-dikit minta didoakan, kita menjadi bodoh. Nggak ngerti cara doa, nggak ngerti baca firman Tuhan, nggak bayar harga waktu kita saat teduh. Bayar harga. Si perempuan ini dan anak-anak ini bayar harga. Makanya Tuhan naikkan dia ke posisi, dipromosikan, posisinya naik. Nah, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Ini minyaknya lebih. Tadi kan dia nggak punya apa-apa toh. Buli-bulinya kecil, itu pun minyaknya sedikit. Di akhir cerita ini ceritanya apa? Minyaknya berlebih. Selama kita mau belajar bersama-sama dengan Tuhan, selama kita mau jalan bareng sama Tuhan, kita jadi pinter. Kita jadi pinter. Itulah berkelimpahan. Berkelimpahan nggak bicara tentang materi. Berkelimpahan dalam hikmat. Berkelimpahan dalam doa. Berkelimpahan dalam ucapan syukur. Berkelimpahan dalam sorak-sorai. Anda dan saya jadi suka banget nyembah Tuhan. Anda dan saya jadi orang yang gampang mengucap syukur. Ya, semua persoalan ada masa expirednya. Sebelum expired, banyaklah belajar. Banyak belajar. Banyak. Gali terus firman Tuhan, banyak belajar. Diskusi dengan teman-teman. Belajar banyak tentang firman Tuhan. Belajar bagaimana cara melayani jiwa-jiwa. Banyak belajar. Tiba-tiba masalahmu akan kelar dengan sendirinya. Ya, yang penting upgrade diri. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenali Tuhan. Belajar bagaimana berperang. Tuhan mengajarkan kita lebih lagi. Amin. Yuk, kita doa sama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menggunakan iman kami. Biarlah masing-masing daripada kami memiliki iman seperti si janda miskin ini. Mau belajar banyak bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu perjalanan hidup kami gak gampang ya Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu bahwa Tuhan mengajar kami jauh lebih banyak hari-hari ini. Buat kami paham situasi hidup kami. Buat kami belajar dari masa-masa sukar kami ya Tuhan. Untuk kami kembali kepada Tuhan secara utuh. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau sampaikan pagi hari ini menguatkan kami. Membuat kami mulai pagi hari ini kami praktek. Bagaimana kami beriman. Belajar percaya kepadamu. Kami upgrade diri. Untuk kami belajar bersyukur. Untuk kami belajar memuji Tuhan. Kami belajar menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan buat menjadi berhasil. Diberkati keluarga kami, diberkati bisnis usaha kami, diberkati pekerjaan kami. Dan bahkan ada orang-orang yang ikut live ini Tuhan, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan bisnis mereka kehilangan ladang pekerjaan mereka. Tuhan bilang Kau bukakan pintu. Sembari kami menanti-nantikan Kau buka pintu. Biar Engkau mengajarkan kepada mereka-mereka yang kehilangan lahan pekerjaan ya Tuhan. Engkau terus memberikan hati yang baru. Mengajar kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk berpengharapan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami dalam kuasa tangan Engkau. Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan berlimpah-limpah-limpah memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow.